Hadirin dimohon berdiri menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Basuki Mawabea. Mencapai suatu kebahagiaan diperlukan pengorbanan. Surah Ingba yang berani menghadapi tantangan dan bahaya. Dua filosofi Jawa tadi merupakan moto dari Provinsi Jatim dan Kota Surabaya yang tampaknya diresapi betul oleh anak-anak bintang timur Surabaya musim ini. Perjuangan mereka sepanjang musim bisa berakhir manis di Jakarta hari ini jika mereka bisa mengalahkan Famos FC Mataram. 3 poin sudah cukup bagi mereka untuk menggeser Black Steel di puncak klasemen dan memenangkan gelar Liga untuk pertama kali. Jika bicara tentang juara, Famos tentu paham betul 3 kali klub ini pernah merasakan manisnya juara meski musim ini berjalan sedikit berbeda. Meski begitu, Famos yang berada di papan bawah ternyata ikut terseret dalam pusaran perebutan titel juara. Usai menahan Black Steel di laga kemarin, Famos kali ini akan mencoba menghentikan asa juara bintang timur Surabaya. Bersama saya Reza Pradita, kali ini Anda sedang menyaksikan laga penentuan juara Liga Futsal Profesional 2021 antara Bintang Timur Surabaya versus Famos FC Mataram. Kita sama-sama saksikan starting five dari kedua tim tadi, di mana BTS ada sedikit perubahan di starting five. Mereka menurunkan Nazil, Iqbal, Sunni, Neguinho, dan Tiago Bolinya. Kali ini diganti oleh Al-Fajri atau Jiung. Sementara itu Famos FC Mataram menurunkan penjaga gawang Andi Juang, kemudian Stefanus Aldianto Joan, Bagus Himawan, Ardian Kaspari, dan M. Obay sebagai pemain inti. Ini dia kapten yang akan memimpin kedua tim. Ada Sunni Rizky Suhendra dari BTS dan juga Bagus Himawan di Famos FC Mataram. Sunni Rizky sendiri sebenarnya pernah 2 kali menjadi juara Liga bersama Famos pada musim 2017 dan 2018. Dan jika kita berbicara tentang para pemain BTS, ada sejumlah pemain yang memang sudah pernah merasakan manisnya juara. Nazil pernah juara bersama Famos, kemudian Iqbal juga pernah juara dengan Famos dan Black Steel. Dan jika kembali juara pada hari ini, Iqbal akan menjadi pemain yang bisa membawa 3 tim berbeda menjadi juara. Sunni Rizky Suhendra juga pernah juara, menjadi juara bersama Famos. Mungkin jika ada satu pemain yang masih mencari titel juara Liga pertamanya, salah satunya adalah Rio Pangestu Putra, pemain yang pada 2018 menjadi runner up bersama Black Steel, 2019 juga gagal menjadi juara, 2020 menjadi runner up bersama SKN, dan kali ini Rio punya kesempatan untuk menjadi juara yang pertama kalinya. Ini dia penjaga gawang dari Famos FC Mataram, penjaga gawang muda asal Makassar, Andi Tenri Juang, yang bermain begitu heroik ketika membawa Famos FC Mataram menahan imbang 2-2 Black Steel FC Manokwari. Sementara itu, di kubu Bintang Timur Surabaya ada M. Nazil Purnama, pemain yang sempat beberapa kali membela tim nasional futsal Indonesia dan kali ini mencoba mencari perhatian dari Coach Hasim Zadeh agar bisa kembali dipanggil ke tim nasional futsal Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia. Di sisi kiri layar kaca Anda dengan jersey biru-biru-biru merupakan Bintang Timur Surabaya. Sementara itu di sisi kanan layar kaca Anda dengan jersey putih-putih merupakan Famos FC Mataram. Wasit Taufik dan wasit Fitra akan memimpin laga penentuan ini. Dan inilah dia pemirsa kick-off babak pertama pertandingan antara Bintang Timur Surabaya versus Famos FC Mataram. Selamat menyaksikan.
Kain Suni berhasil melakukan intercept. Neguinho dengan tenang dia melewati hadangan Joan. Umpan kepada Iqbal. Gagal tadi Iqbal untuk bisa menguasai bola. Tendangan penjuru untuk BTS. Ada protes tadi dari Obay, merasa bola menyentuh kaki Suni. Black Steel FC Manokwari di laga sebelumnya berhasil menang 5-3 atas Cosmogen FC Jakarta. Ini membuat Bintang Timur Surabaya wajib memenangkan laga ini jika ingin meraih titel juara untuk pertama kalinya. Iqbal akan mengambil kick in. Oh, ternyata hanya melakukan dummy. Suni umpan ke tiang kedua. Gagal tadi untuk disambut oleh Jiung. Memang ada sejumlah pemain BTS yang juga sempat membela Famos. Di antaranya adalah Nazil, Suni, Iqbal, dan Al-Fajri yang semuanya menjadi line up di pertandingan ini. Selain itu ada juga Andri Gustiawan yang masih berada di bench. Neguinho one on one dia dengan Joan. Switch flank kepada Iqbal. Al-Fajri. Pelanggaran dilakukan oleh Obay. Tidak sengaja dia tadi menginjak kaki dari Al-Fajri. Ini dia dalam tayangan ulang, kita lihat pelanggaran dilakukan oleh Obay, pemain yang kembali ke Famos pada tengah musim setelah sempat membela Sadaqata FC Subulus Salam. Tampak sudah masuk pemain asing lainnya milik BTS, Thiago Bolinya. Thiago kepada Andrew. Gagal tadi untuk bisa disambut. Back pass ke belakang. Nazil. Oh, dicuri oleh Ardian Kaspari. Hampir saja kesalahan dilakukan oleh Nazil. Harus berhati-hati para pemain BTS, tidak bisa menganggap remeh Famos yang kemarin juga berhasil menahan Black Steel meskipun sempat tertinggal 2-0. Neguinho, Suni, Iqbal. Kembali Iqbal menguasai bola. Suni, Neguinho lakukan screening ball. Tendangan back heel yang masih berbelok arahnya setelah menaiki kaki Bagus Himawan. Iqbal. Kembali Iqbal lakukan tendangan, berhasil dipotong Obay. Kesulitan para pemain Famos untuk bisa keluar dari tekanan, di mana Bintang Timur menerapkan counter press, sehingga ketika mereka kehilangan bola, mereka tidak langsung turun ke belakang tetapi langsung melakukan pressing agar bisa kembali mendapatkan bola. Iqbal mengambil kick in untuk BTS. Lagi-lagi hanya melakukan dummy. Umpan ke tiang kedua, hampir saja disambut oleh Suni. Andi Juang umpan langsung ke depan. Ardian berhasil mendapatkan bola. Bagus Himawan, sebuah flashing yang masih membentur pemain dari BTS. Ini dia Coach Sumi yang tampak serius di pinggir lapangan. Ardian Kaspari mencoba melewati Suni. Masih gagal dia. Kita lihat jangkauan kaki yang sangat panjang dari Suni. Kick in untuk Famos. Ini dia pelatih asal Spanyol milik BTS, Coach Hector Souto, yang mencoba memberikan trofi di tahun pertamanya di Indonesia. Oh, Joan berhasil mencuri bola. Lagi-lagi kesalahan komunikasi di lini pertahanan BTS. Hampir saja dimanfaatkan Joan untuk menjadi gol. Neguinho, Suni, Al-Fajri mengganti arah serangan. Iqbal kali ini. Masih Iqbal. Neguinho. Umpan membelah kepada Al-Fajri. Suni. Kembali kepada Al-Fajri. Gagal dia melewati penjagaan Obay dan Joan. Paketan kedua dari BTS sudah bersiap di pinggir lapangan. Begitu juga dengan sejumlah pemain Famos.
Romi sudah masuk untuk Famos. Bagus. Umpan direct ke depan, dipotong oleh Iqbal. Neguinho umpan 1-2 yang cukup baik. Al-Fajri. Kali ini tendangan Al-Fajri masih melebar. Ini dia. Tendangan dari Al-Fajri. Berbelok arah. Adrian dijaga dengan ketat oleh Neguinho, terpaksa membuang bola. Iqbal, one-on-one dia dengan Obay, masih Iqbal. Neguinho. Masih Neguinho. Kali ini bola memantul ke kaki dari Neguinho dan kick in diberikan oleh wasit untuk Famos. Di sisi lapangan kita lihat Xiaoqi, Runtuh Boy, dan juga Rio sudah bersiap. Para pemain yang sudah bermain bersama sejak membela timnas U20 Indonesia 2017. Ini dia Rio, Xiaoqi, Runtuh Boy, dan Muel. Generasi pertama timnas U20 Indonesia. Xiaoqi, Rio, Runtuh Boy. Kembali kepada Xiaoqi. Mampu dipotong umpannya oleh Romi Humandri. Lagi-lagi counter press yang berhasil dari anak-anak BTS. Andi Juang. Umpan langsung ke depan. Oh, sebuah percobaan yang cukup baik dilakukan oleh Wahyu. Tetapi tendangannya masih melebar. Kali ini Xiaoqi berhasil merebut bola. Xiaoqi. Tendangannya berhasil diblok oleh Adrian. Empat menit sudah berjalan babak yang pertama. BTS masih kesulitan melewati pertahanan ketat dari anak-anak Famos. Lemparan Andi Juang masuk ke gawang tetapi tidak ada sentuhan. Itu yang membuat wasit hanya memberikan goal clearance saja bagi BTS. Runtuh Boy. Rio berhasil mengontrol bola. Tendangan Rio berhasil diblok oleh Andi Juang. Terjadi kepanikan di barisan pertahanan Famos. Dan bola memantul ke badan Andi Juang dan keluar lapangan. Corner kick untuk BTS. Kali ini Rio Pangestu akan mengambil tendangan corner bagi BTS. Umpan yang kedua dari Muel. Gagal dari Xiaoqi untuk menyambut. Romi coba lakukan screening ball. Mendapatkan tekanan dari Runtuh Boy. Masih Romi. Bukan sebuah pelanggaran. Dan Romi terpaksa membuang bola. Ada protes keras diberikan oleh pelatih kiper dari Famos. Coach Eka tadi memberikan protes keras kepada wasit. Harus bisa menjaga tensi agar tidak memancing juga para pemainnya di lapangan. Rio sudah lakukan kick in. Tidak ada sentuhan. Sudah 2 kali bola masuk ke gawang. 1 untuk BTS dan 1 untuk Famos. Tetapi 1 berasal dari kick in yang tidak mendapat sentuhan. Dan 1 dari goal clearance juga tidak mendapatkan sentuhan. Sehingga gol tidak sah. Rio kembali percobaan jarak jauh. Masih gagal. Rio. Runtuh Boy. Menyisir sisi flank kanan. Masih Runtuh Boy. Tendangan penjuru untuk BTS. Umpan yang kedua. Tetapi corner kick harus diulang karena ada 2 bola di dalam lapangan. Rio, tendangannya berhasil dimentahkan oleh Teguh Riki. Tetapi Famos masih juga belum bisa membangun serangan dengan maksimal. Rio. Xiaoqi. Gagal dia melewati Adrian. Kali serangan balik untuk Famos. Adrian. Tendangannya juga mampu dihentikan oleh Rio. Teguh Riki.
akan mengambil kick in untuk Famos FC Mataram. Andi Juang, tendangan langsung ke arah gawang, belum akurat. Di sisi lapangan sudah bersiap paketan berikutnya dari BTS yang diisi oleh Bolinya, Neguinho, Suni, dan Iqbal. Adrian kembali berhasil mencuri bola, intercept balik oleh Runtuh Boy. Muel, masih Muel. Rio one on one dia dengan Romi. Romi berhasil mencuri bola. Famos kembali lancarkan serangan balik. Tendangan dari Romi masih jauh melebar. Ini dia paketan utama dari BTS. Neguinho kepada Iqbal. Neguinho umpan chip. Tidak mampu dikontrol oleh Thiago Bolinya. Pemain yang didatangkan oleh BTS di tengah musim menggantikan Dil yang mengalami cedera panjang. Suni, Neguinho, kembali kepada Suni, melakukan kerjasama dengan Iqbal. Suni, one on one dia dengan Joan, lakukan akselerasi. Umpan Suni berhasil dipotong, masih mampu diamankan oleh Andi Juang. Tidak jelas arahnya karena lebih dekat kepada Nazil. Kebingungan tadi Andi Juang mencari rekannya yang melakukan support. Iqbal, Neguinho, kerjasama dengan Iqbal. Bolinya terlepas, masih Bolinya. Neguinho kembalikan bola kepada Bolinya. Umpan Suni belum akurat. Masih kesulitan anak-anak BTS untuk melewati pertahanan yang begitu dalam yang dilakukan oleh para pemain Famos. Obay, bagus Simawan, bola dicuri. Kali ini Bolinya lakukan tendangan, masih melambung di atas gawang. Pertahanan dengan garis bertahan rendah yang dibuat oleh Famos memang sejauh ini cukup berjalan baik. Akan mengulang apa yang mereka lakukan kemarin, membuat Black Steel FC Manokwari frustasi dan tertahan 2-2. Joan belum bisa dia melewati penjaga Neguinho. Oh, ternyata kick in untuk BTS. Wasit menganggap bola terakhir tadi menyentuh kaki dari Joan. Iqbal, Neguinho, back pass. Nazil kali ini mencari rekannya. Bolinya menjemput bola. Suni, Neguinho, masih Neguinho. Ketika kesulitan mencari rekannya tadi, Neguinho mencoba melancarkan spekulasi tendangan dari jauh, meskipun kali ini belum akurat. Oh, Iqbal berhasil mencuri bola, umpannya kepada Bolinya berhasil dipotong. Famos lancarkan serangan balik, bagus. Mencoba melakukan cut inside. Masih kesulitan dia, kembalikan bola ke belakang. Stefanus Joan. Boleh curi oleh Suni. Kali Suni terlepas di sisi flank kiri. Suni one on one dengan penjaga gawang, tetapi tendangan Suni Rizky masih melebar. Kesempatan emas pertama yang dimiliki oleh BTS terbuang sia-sia. Kembali Famos tidak bisa menyusun serangan. Pressure ketat terus diterapkan oleh anak-anak BTS.
Neguinho. Berhasil dicuri bola oleh Kaspari, tetapi bola sudah keluar. Neguinho sudah lakukan kick in, bolinya Iqbal. Dan kembali Iqbal lakukan tendangan. 2 kesempatan bagi Iqbal. Kembali Andi Juang tampil heroik di bawah Mr. Famos. Famos memang saat ini masih membutuhkan poin untuk bisa keluar dari zona relegasi. Apalagi 2 saingan mereka di papan bawah yaitu Giga serta Halus bisa meraih kemenangan pada hari ini. Romi. Wasit memberikan goal clearance saja untuk BTS. Syauki. One on one dia dengan Joan. Masih Syauki cut inside. Tendangannya berhasil diblok. Oh, ternyata tidak ada sentuhan dari pemain Famos. Bagus. Dijaga oleh Runtu Boy. Umpan kepada Joan. Ini Suni berhasil mencuri bola, kesempatan bagi BTS. Runtu Boy. Masih Runtu Boy. Umpan ke tiang kedua. Bolinya, masih bolinya. Chip ball. Yang kali ini gagal dan pelanggaran dilakukan. Kita tunggu keputusan wasit. Tampaknya memberikan indirect free kick di kotak penalti dari Famos. Ini dia kesempatan bagi bolinya, lakukan chip ball, masih mengenai kepala dari Andi Juang. Dan kemudian ada pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pemain Famos karena dianggap mengangkat kaki terlalu tinggi. Karena meskipun mendapatkan bola, tetapi wasit tetap menganggap sebagai sebuah pelanggaran. Tetapi ini hanya indirect free kick sehingga Bintang Timur Surabaya tidak mendapatkan penalti. Yang membedakan indirect free kick dengan direct free kick adalah indirect free kick tidak bisa ditendang langsung ke gawang tanpa adanya sentuhan untuk menjadi gol. Tetapi jika menyentuh salah satu pemain, walaupun tendangan langsung tetap bisa menjadi gol. Sedangkan direct free kick bisa ditendang langsung ke gawang dan menjadi gol tanpa perlu adanya sentuhan. Indirect free kick tepat di garis circle untuk Bintang Timur Surabaya. Neguinho sudah bersiap, begitu juga dengan Thiago Bolinya. Sementara itu 5 pemain Famos menjadi pagar di depan gawang. Tendangan bebas akan diambil. Bolinya, tendangan chip yang kali ini masih mampu diamankan oleh Romi Humandri, membuat goal yang clearance yang sangat krusial. Bukan hanya krusial bagi Famos, tentu juga bagi Black Steel yang tentunya berharap Famos bisa menahan BTS. Bolinya kepada Neguinho, sebuah tackle krusial mampu dilakukan oleh Il Capitano Bagus Simawan. Kita tunggu, kali ini time out. Time out untuk Bintang Timur Surabaya diambil oleh coach Hector Souto. Dimana meskipun BTS menguasai lebih banyak ball possession, tetapi sejauh ini masih belum bisa membobol gawang dari Famos FC Mataram. Sementara itu ini dia para supporter dari BTS yang hadir langsung ke lapangan. Kita lihat juga bagaimana coach Sumianto tetap serius memberikan instruksi kepada anak asuhnya. Saat ini Famos bertengger di peringkat ke-7 dengan poin 20. Belum aman dari jeratan relegasi karena kemenangan dari Giga dan juga Halus membuat mereka kini hanya berjarak 3 poin dari Sadakata FC Subulus Salam yang berada di peringkat ke-11. Laga kembali dilanjutkan. Corner kick untuk BTS. Umpan ke tiang kedua, hampir saja tadi Syauki terbebas.
Kali ini kick in untuk Vamos. Diambil oleh Romi. Umpan langsung ke depan, belum akurat umpan dari Andi. Runtu Boy. Balik kepada Runtu Boy. Xiaoqi. Rio. Runtu Boy. Si Runtu Boy coba melewati Bagus Himawan. Runtu Boy berhasil melakukan cut inside dan Runtu Boy. Si anak ajaib kembali menunjukkan magisnya. Bukan hanya Ricardinho satu-satunya penyihir di Liga Futsal Profesional 2021. Kita juga masih ada Ardiansyah Runtu Boy yang kali ini menyihir Bagus Himawan, melewati Il Capitano Bagus Himawan, melakukan cut inside dan melakukan tendangan terukur ke pojok gawang dari Andi Juang. Bintang Timur Surabaya unggul. Bintang Timur Surabaya 1, Vamos FC Mataram 0. Romi Humanri, kali Vamos mencoba untuk membalas gol. Kita ingat kemarin Vamos juga sempat tertinggal bahkan 2-0 tetapi mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Untuk sementara Bintang Timur Surabaya naik ke peringkat pertama. Oh, kembali dicuri oleh Samuel. Tetapi perkenaan bola yang tidak sempurna tadi membuat tendangannya tidak mengarah ke gawang. Tendangan penjuru untuk Bintang Timur Surabaya. Rio akan mengambil tendangan pojok. Pendek saja kepada Runtu Boy. Berhasil diblok. Romi Humanri mendapat tarikan dia dari Runtu Boy. Pelanggaran untuk PTS. Ardian Kaspari gagal untuk menguasai bola. Kembali kick in. Oh, ternyata indirect free kick. Karena tadi Xiaoqi dianggap menjepit bola dengan kedua kakinya. Dan memang ketika wasit memberikan indirect free kick, maka tidak akan menambah akumulasi pelanggaran dari tim yang melakukan pelanggaran. Berbeda dengan direct free kick. Memasuki pertengahan babak yang pertama, Bintang Timur Surabaya kali ini unggul 1 gol lewat gol yang dicetak oleh Ardiansyah Runtu Boy. Xiaoqi. Rio kerjasama dengan Xiaoqi. Kembali Rio. Samuel lakukan turning. Tendangannya diblok oleh Teguh Riki. Ini dia Samuel Eko, pemain asal Pontianak yang dimiliki oleh BTS. Runtu Boy, one on one dia dengan Adrian, masih Runtu Boy. Kembali Runtu Boy melakukan dribble. Kali dijaga oleh dua pemain. Kembalikan bola ke belakang, umpan yang tidak akurat. Ardian Kaspari. Masih Ardian Kaspari, gerakan yang cukup baik dari Ardian Kaspari, tetapi Muel mampu melakukan covering. Free corner coba dilakukan, juga masih gagal. Andi Juang kembali melakukan percobaan tendangan, belum akurat. Jika melihat penjaga gawang yang aktif melakukan tendangan seperti ini, tentu kita akan mengingat nama Leo Higuita, penjaga gawang asal Kazakhstan, yang memang menjadi cerminan penjaga gawang modern di futsal. Iqbal Iskandar kerjasama dia dengan Rio, mengganti arah. Ada Xiaoqi, Muel ataupun bolinya ternyata sudah masuk. Romi Humanri mencuri bola.
Belum bisa untuk melewati Sauki. Teku Riki melebar, bagus Simawan, umpannya kepada Adrian, belum akurat. Paketan pertama BTS sudah kembali masuk, Iqbal, Neguinho, Suni dan juga Bolinya. Neguinho umpan kepada Bolinya, masih lakukan screening ball Bolinya. Umpan chip kepada Neguinho, belum akurat. Joan, masih Joan lakukan turning melewati Neguinho. Sebuah pelanggaran dilakukan tadi setelah Neguinho menarik badan dari Joan. Bagus Adrian, tekanan ketat juga terus dilakukan oleh anak-anak Bintang Timur Surabaya. Tidak ingin lengah tentu saja meskipun sudah unggul 1 gol. Bagus Obay, umpan chip ke depan, Adrian gagal menguasai bola. Neguinho kembali mengatur serangan untuk BTS. Jago Bolinya, Iqbal, Bolinya, Neguinho, masih Neguinho. Dijaga oleh 2 pemain sekaligus. Neguinho kali diribut oleh Joan, tetapi bola kembali ke kaki Neguinho. Suni, Bolinya, umpan membelah. Kali ini Suni menguasai bola di sisi flank kiri. Umpan yang mampu dibaca oleh Obay. Kali ini kesempatan kick in untuk BTS akan dieksekusi oleh Edison Makado atau Neguinho. Bolinya kembalikan kepada Neguinho. Iqbal lakukan screening ball, kembalikan bola kepada Suni. Tendangan dari sudut sempit yang mengarah ke gawang tadi mampu ditepis oleh Andi Juang. Corner kick, tendangan Neguinho kali ini tepat mengarah kepada Andi. Kembali selamat gawang dari Famos. Suni, Iqbal, Neguinho, kembali ke belakang, ada Iqbal, one-on-one dia dengan Obay. Suni, Bolinya lakukan screening ball, lakukan turning, mencoba melewati Andi Juang, umpan ke tengah, berhasil dipotong tadi oleh Obay. Hampir saja tadi clearance dari Obay justru mengarah ke gawang. Tipis sekali di pinggir gawang dari Famos. Ini dia BTS sudah lakukan corner. Neguinho terlepas, kembali Bolinya, Thiago Bolinya dengan tendangan chip khasnya menggandakan keunggulan Bintang Timur Surabaya. Bintang Timur Surabaya 2, Famos FC Mataram. Ini dia sebuah skema corner kick kerjasama antara 2 pemain asing milik BTS. Pada kesempatan pertama berhasil diblok, tetapi pada kesempatan kedua tendangan chip dari Bolinya mampu menembus gawang Andi Juang. Pemain yang didatangkan pada putaran kedua, Thiago Bolinya sempat bermain bersama Ricardinho di SCCS, klub asal Paris. Pemain yang lahir di Sao Paulo tetapi sejak 2016 membela timnas Azerbaijan. Kali ini menjadi andalan bagi Bintang Timur Surabaya. Time out diambil oleh Famos setelah tertinggal 2 gol. Coach Sumianto meminta anak asuhnya untuk terus fight, menjaga peluang Famos untuk bisa tentunya menjauh dari zona degradasi.
Sementara itu ini dia para penonton yang hadir langsung ke GOR UNJ Rawamangun Jakarta. Memang bagi Cosmo JNFC Jakarta, Pendekar United, Bintang Timur Surabaya dan Black Steel FC Manokwari ini akan menjadi seri terakhir bagi mereka. Pendekar bahkan sudah mengakhiri musim di Surabaya pekan lalu, tetapi bagi tim peringkat kelima hingga ke-12 mereka akan mengakhiri musim di Kota Metro Lampung pada pekan depan. Bagus, gagal dia melewati penjagaan Iqbal. Neguinho, bolinya kembali kepada Iqbal, maksudnya umpan tarik, tapi mampu dibaca. Suni, bolinya terbebas. Neguinho terbebas dia di tiang kedua dan lakukan tap in yang begitu mudah. Bintang Timur Surabaya semakin dekat menuju titel juara pertama. Dan kali ini sang pencetak gol adalah Edison Makadovelo aka Neguinho, pemain berusia 30 tahun milik Bintang Timur Surabaya yang sempat diragukan performanya pada putaran pertama, tetapi menunjukkan tajinya di putaran kedua. Pemain yang sebenarnya sempat mengalami kecelakaan parah ketika di Brazil pada Maret 2019, sempat absen bahkan hingga 8 bulan, tetapi dia akhirnya bisa comeback ke futsal dan kali ini menemukan performa terbaiknya bersama Bintang Timur Surabaya. Bintang Timur Surabaya 3, Famos FC Mataram 0. 6 menit tersisa di babak yang pertama. Bintang Timur Surabaya mampu unggul 3 gol lewat gol yang dicetak oleh Untuboy, Bolinya dan juga Neguinho. Umpan dari Obay belum akurat. Rio mencoba untuk memainkan ritme permainan, tidak ingin terburu-buru. Oh, Al-Fajri terbebas. One on one dia dengan Andi Juang, tetapi Andi kali ini mampu mengamankan gawangnya. Berhasil lepas tadi Al-Fajri dari penjagaan Obay. Bagus Imawan, lancarkan serangan balik. Andrew mencoba merebut bola. Dan kali ini corner kick untuk Famos. Nazil terus berkonsentrasi mengomandoi pertahanan dari BTS. Bagus, sudah lakukan corner kick. Umpan ke tiang 2 yang mampu dibaca oleh Nazil. Nazil langsung lancarkan serangan balik. Al-Fajri. Kali ini Romi Humandri sudah berada di belakang. Transisi negatif yang cukup baik dari anak-anak Famos. Andrew. Rio kembali kepada Andrew. Al-Fajri. Tendangan berikutnya dari Al-Fajri yang mampu digagalkan oleh Andi Juang. Rio akan mengambil corner kick berikutnya. Umpan ke tiang kedua, berbelok arah dan kick in untuk BTS. Kick in sudah dilakukan, tetapi keberuntungan belum berpihak bagi Al-Fajri. Terhitung sudah setidaknya 5 peluang di babak pertama ini didapatkan oleh Al-Fajri, tetapi tidak ada yang berbuah menjadi gol. Bahkan tadi tendangannya membentur tiang gawang. Runtu Boy. Andrew. Masih Andrew. Umpan ke tiang kedua. Mampu dihentikan oleh Joan. Kita lihat bagaimana kokohnya body balance dari Andrew. Tak heran dia memiliki julukan The Tractor. Runtu Boy berikan bola ke belakang. Kali ini ada pelanggaran dilakukan oleh Al-Fajri, dianggap melakukan blocking yang ilegal. Umpan langsung ke depan. Kali ini Obay mendapatkan bola di tengah. Berhasil curi oleh Runtu Boy. Oh, Teku Riki berhasil melakukan covering. Umpan jauh ke depan dari Andi. Dipotong di udara oleh Andrew, pemain asal Bandung.
Kerjasama dari para pemain Famos juga belum bisa menjadi gol. Riki mengambil corner kick. Umpan chip sudah dilakukan. Joan, tendangan volinya masih melebar. Ini dia Stefanus Aldianto Joan, pemain yang sempat membela Mataram FC U20. Pemain yang juga merupakan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Mataram. Umpan ke tiang kedua dari Runtuh Boy. Lebih tepat ke arah dari Andi. Teguh Riki, Bekil. Adrian, masih Adrian mencoba melewati Runtuh Boy. Bukan sebuah pelanggaran, tadi terjadi benturan antara Adrian dengan Ardian Syah Runtuh Boy. Al-Fajri gagal untuk menguasai bola. Teguh Riki. Andi Juang kembali lakukan umpan panjang, kali ini dipotong oleh Nazil. BTS menguasai bola. Runtuh Boy. Coach Hector Soto meminta anak asuhnya untuk mendelay laga dan melakukan pergantian. Runtuh Boy. Andrew kembali kepada Rio. Kembali Rio mengatur tempo serangan. Andrew lakukan kesalahan kontrol tadi. Dan kali ini kick in untuk BTS. Kita lihat Coach Hector Soto bahkan terus memberikan instruksi. Belum merasa puas dengan penampilan anak asuhnya meskipun sudah unggul 3 gol. Under 3 minutes di babak yang pertama ini. Muel sudah masuk melakukan screening ball. Umpannya kepada Andrew mampu dibaca. Kali kick in akan diambil oleh Runtuh Boy. Umpan ke tiang kedua. Mampu diamankan oleh Juang. Andi Juang tidak memiliki opsi passing sehingga terpaksa harus melakukan tendangan ke arah gawang. Memang pressure yang begitu tinggi terus dilakukan oleh para pemain BTS. Iqbal. Neguinho. Rio. Balik pada Neguinho. Muel dijaga dengan ketat oleh Teguh Riki. Dua pemain yang sempat bermain bersama di kancil BBK. Rio. Kembali Muel. Neguinho. Kerjasama dia dengan Muel. Kembali kepada Neguinho. Kali ini dengan sigap. Bola dipotong oleh Joan. Masih Joan. Pelanggaran dilakukan oleh Neguinho yang menghadang pergerakan Teguh Riki. Pemain berusia 27 tahun asal Bogor yang sempat membela PON Kalsel pada PON 2016 di Jawa Barat. Teguh sempat membela Elektrik PLN pada 2016 serta sempat 4 musim membela kancil BBK Pontianak. Tetapi musim ini dia berpindah ke Famos FC Mataram. Ardian Kaspari sudah kembali dimasukkan oleh Coach Sumi. Kerjasama antara Ardian Kaspari cukup baik. Ardian Kaspari tinggal melakukan tendangan tadi, tetapi diganjal oleh Rio. Tidak ada protes dari Rio karena memang dia merasa melanggar. Ardian Kaspari. Ini dia salah satu rising star lainnya di Liga Futsal Profesional 2021. Ardian Kaspari, pemain yang juga memiliki kaki kiri mematikan. Rio Pangestu mendapatkan kartu kuning, ditarik keluar, digantikan oleh Suni. Dan pelanggaran yang dilakukan oleh Rio tadi menjadi pelanggaran ke-6 dari Bintang Timur Surabaya. Ini artinya Famos mendapatkan penalti dari titik kedua atau second penalty. Dan setiap pelanggaran berikutnya yang dilakukan oleh BTS di sisa babak pertama akan menjadi second penalty. Pemain under 20 spesialis free kick dari Famos masuk. Ini dia Farhan Hermawan, pemain yang mencetak gol profesional pertamanya ke gawang Black Steel. Kali ini mencoba, oh ternyata benar sekali Farhan sudah masuk. Pemain yang juga sempat mencetak 1 gol
ketika bermain di Surabaya pekan lalu. Pemain yang sudah disiapkan oleh Kosumi. Setiap kali Famos mendapatkan kesempatan free kick. Farhan versus Nazil. Mampukah Farhan menjaga asa Famos untuk mendapatkan poin pada sore hari ini? Farhan! Sebuah pressing yang begitu tenang dari Farhan menghadapi penjaga gawang senior Nazil, tetapi Farhan dengan tenang menjawab kepercayaan pelatih. Sentuhan pertama dari Farhan di laga ini menjadi gol pertama bagi Famos FC Mataram. Bintang Timur Surabaya 3, Famos FC Mataram 1. Kali ini Famos mencoba bangkit, mengejar ketinggalan. Sekali lagi kita ingat, di hari kemarin Famos sempat tertinggal 2-0 tetapi mengejar dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Mampukah Famos mengulanginya pada sore hari ini? Kita akan tunggu. Romi lebar, Obay, one on one dia dengan Iqbal. Masih gagal. Ardian Kaspari lewati Neguinho, melewati Muel. Bukan sebuah pelanggaran. Obay umpan ke tengah, tidak ada rekannya yang menyambut. Suni, bolinya Iqbal, sebuah pressure dilakukan oleh Romi Humadi, hampir saja dia merebut bola. Bolinya kerjasama 1-2 antara Bolinya dengan Neguinho, kali ini berpindah ke sisi flank kiri, belum keluar lapangan. Neguinho, Suni, Iqbal kembali kepada Suni, tersisa 23 detik di babak yang pertama. Tiaga Bolinya tidak ingin terburu-buru, ingin menyelesaikan babak pertama. Neguinho, tendangnya berhasil diblok, berbahaya kali ini bagi Bintang Timur Surabaya. Ardian Kaspari gagal dia melakukan akselerasi. Blokiran sudah dilakukan. Bintang Timur Surabaya hanya ingin menghabiskan waktu di papan skor dan berakhir sudah babak yang pertama di mana Bintang Timur Surabaya lewat gol yang dicetak oleh Runtu Boy, Bolinya dan juga Neguinho. Sementara itu Famos berhasil membalas lewat gol pemain muda Farhan Hermawan. Halftime, Bintang Timur Surabaya 3, Famos FC Mataram 1. Pemirsa, kita akan saksikan apakah nantinya Bintang Timur Surabaya berhasil mengunci gelar Liga Futsal Profesional 2021. Kita akan temukan jawabannya di babak kedua setelah jeda yang berikut ini. Buat para mitra besar yang di Jakarta bisa menyaksikan lewat perangkat ataupun gadget kalian. Yang pastinya terlebih dahulu kemudian download untuk RCTI Plus ya. Jangan lupa untuk bisa download RCTI Plus untuk menyaksikan setiap program-program dari RCTV dan juga bahkan juga dari TV RCTI. Nah, menemani untuk di jeda program kita kali ini kembali buat teman-teman mungkin yang dari tadi ya sudah memeras stamina, memberikan yel-yel, memberikan semangat untuk tim favoritnya bertanding antara Bintang Timur Surabaya berhadapan dengan Famos FC. Saat ini kita akan menyaksikan special perform kembali. And now, here we go. Please welcome, this is Alvida.
Oke, sekali lagi kasih tepuk tangannya dong buat teman-teman dari RB Dance. Terima kasih teman-teman yang sudah menghibur mulai dari kemarin hari ya untuk di hari yang pertama berlangsungnya Liga Futsal Profesional musim 2021 untuk seri Jakarta. Dan tetap terus saya informasikan pastinya buat seluruh para pencinta futsal di kota Jakarta yang saat ini sudah dan masih tetap stay di GOR UNJ. Jangan lupa juga mungkin yang mau tambah-tambah koleksi jersey ya, dimana ada untuk jersey-jersey yang mensupport untuk official setiap tim profesional untuk di musim ini. Diantaranya ada DMNT juga yang mensupport untuk tim Pendekar United. Ada Noise juga yang pastinya merupakan jersey dari Bintang Timur Surabaya. Ada teman-teman Zeus, ada Baisia juga. Apalagi mungkin mau mendekati bentar lagi kita siap mendukung tim futsal Indonesia atau timnas Indonesia kita yang akan bertanding di AFC Cup. Ini ada juga untuk jersey-jersey dengan katalog Indonesia banget ya. Dimana teman-teman Baisia juga ada, DMNT juga ada. Jadi bisa langsung dapatkan promo spesialnya buat para pencinta futsal yang berada di kota Jakarta. Nah, sebelum untuk lanjut ke babak yang kedua, sekali lagi mungkin ada di sini ya pendukung setia dari Famos FC. Ada pendukungnya? Keep respect ya, luar biasa. Pendukung setia dari Bintang Timur Surabaya. Oke. Apakah untuk tim dari Bintang Timur Surabaya mampu untuk mengunci kemenangan di babak yang kedua untuk di seri Jakarta ini? Untuk itu buat teman-teman jangan dulu beranjak, jangan dulu bergeser dari tribun supporternya untuk terus menyaksikan sampai dengan pertandingan usai di sore hari ini. Oke, kalau begitu kita akan bersiap-siap, namun sebelumnya juga saya pamit undur diri. Berterima kasih banyak untuk seluruh para pencinta futsal yang berada di kota Jakarta yang sudah meramaikan mulai dari kemarin hari ya. Bahkan juga teman-teman media juga yang sudah untuk terambil bagian, buat panitia penyelenggaranya juga. Dan pastinya boleh dong ya, pencinta futsal Jakarta kita kasih tepuk tangan yang meriah dulu untuk MNC TV. Yang pastinya turut mensupport terus, menyiarkan untuk setiap pertandingan. Bahkan teman-teman juga bisa menyaksikan lewat gadget handphone kalian yang sudah mendownload RCTI Plus. Akhir kata saya Brian dari Alam mengucapkan terima kasih banyak. Pamit undur diri, sampai berjumpa untuk di seri Lampung. Dan kita akan bersiap-siap untuk menuju ke babak yang kedua. Masih dengan kedua tim yaitu Famos FC versus Bintang Timur Surabaya. Selamat menyaksikan.
Bintang Timur Surabaya just 20 minutes away from glory. Di babak pertama mereka mampu unggul 3-1 lewat gol yang dicetak oleh Runtu Boy, Bolinya dan Neguinho. Sementara itu Famos FC Mataram di penghujung babak kembali menghidupkan asa lewat second penalti dari pemain muda Farhan Hermawan. Kita akan tunggu membuka Bintang Timur Surabaya menyegel titel Liga Futsal Indonesia pertama mereka di GOR UNJ Rawamangun. Masih ada 20 menit waktu bersih di babak yang kedua. Kita akan segera menemukan jawabannya. Masih melakukan inspeksi terakhir untuk memulai laga babak yang kedua. Ada bagian dari jaring gawang yang harus lebih dulu diikat. Ini dia Andi Juang, penjaga gawang Famos FC Mataram yang kemarin bermain gemilang menghadapi Blackstreet FC Manokwari. Sebenarnya bukan hanya Andi, tetapi secara keseluruhan pertahanan Famos di laga kemarin bermain brilian. Bahkan ada satu momen ketika Andi sudah terlewat, tetapi masih ada Joan yang melakukan blok di depan garis gawang. Ini dia para supporter Bintang Timur Surabaya yang juga terus mendukung BTS. Sesaat lagi kita akan menyaksikan pertandingan babak yang kedua. Wasit sudah bersiap untuk meniup kick off babak kedua. Dan inilah dia pemirsa laga penentuan juara Liga Futsal Profesional 2021 antara Bintang Timur Surabaya versus Famos di babak yang kedua. Selamat menyaksikan. BTS langsung mencoba menekan. Kita lihat BTS langsung turun dengan pemain terbaiknya. Ada Suni, Iqbal, Neguinho dan juga Bolinya. Joan one-on-one dia dengan Neguinho. Bagus Simawan mencoba melewati Bolinya. Tendangannya berhasil diblok oleh pemain asal Azerbaijan tersebut. Oh, ternyata tidak mengenai Bolinya dan hanya goal clearance saja. Kembali kesempatan bagi BTS menyusun serangan. Suni, Iqbal kerjasama dia dengan Suni, tetapi umpan Suni tadi justru jatuh di belakang Iqbal. Sulit dia untuk bisa mengontrol bola. Joan kerjasama dengan Obay. Romi terbebas di sisi flank kiri. Bagus. Romi umpan kepada Bagus juga belum bisa para pemain Famos untuk ke depan. Kanan ketat terus dilakukan oleh anak-anak Bintang Timur Surabaya, tidak ingin lengah. Romi, umpan panjang ke depan. Stefanus Joan terbebas, tetapi belum bisa untuk menyerang ke depan. Bukan sebuah pelanggaran. Neguinho, umpannya kepada Bolinya berhasil dibaca oleh Obay. Kali Hector Sauto langsung meminta rotasi. Meskipun babak kedua baru berjalan 1,5 menit. Pengaturan menit bermain pemain juga menjadi hal yang sangat fundamental untuk seorang pelatih. Bagaimana mereka mengatur menit bermain dari setiap pemain agar tidak kelelahan di lapangan. Dan Bintang Timur Surabaya memang memiliki kemewahan secara skuad, di mana semua pemain lokal yang bukan U20 yang mereka miliki musim ini semuanya pernah mencicipi caps bersama tim nasional futsal Indonesia. Belum lagi jika ditambah dua pemain asing asal Azerbaijan dan Brazil yang begitu prima penampilannya sepanjang musim. Syauki, Rio, Syauki one-on-one dengan Joan. Syauki berhasil melewati Joan.
tetapi sudut tendangannya sudah terlalu sempit. Obay, masih Obay, gagal dia melewati penjagaan Thiago Bolinya. Rio kembali tidak terburu-buru. Anak-anak dari BTS mencoba untuk lebih bermain aman di babak yang kedua ini. Tidak ingin mengikuti tempo cepat yang coba dilakukan oleh para pemain Famos. Ardian Kaspari sudah bersiap di pinggir lapangan. Rio, Runtu Boy, Nazil mengganti arah serangan. Syauqi Lubis terbebas di sisi flank kiri. Kesempatan bagi BTS. Bolinya, umpan ke tiang kedua. Tendangan dari Rio masih membentur tiang gawang. Meskipun sudah terbebas di tiang kedua tadi, bukan pertama kalinya usaha anak-anak BTS harus membentur tiang ataupun mistar gawang. Bolinya, umpan ke tengah, mampu dibaca. Back pass, Nazil kali ini ikut terlibat dalam serangan. Umpan langsung dari Rio kepada Bolinya, berhasil untuk dikuasai. Bolinya mencoba lakukan turning, masih gagal. Syauqi Lubis balikan bola kepada Rio. Runtu Boy. Bolinya sudah berhasil dicuri oleh Famos. Romi Humandri, 2 versus 1 Romi. Kesulitan dia untuk melancarkan serangan. Terpaksa harus mengembalikan bola ke belakang. Romi, umpan paralela coba dikejar oleh Joan. Pelanggaran dilakukan oleh Syauqi Lubis. Ada protes yang coba dilayangkan oleh coach Hector Souto. Ini kita lihat pelanggaran dari Syauqi Lubis. Memang ada dorongan dari Syauqi kepada Joan. Kali Nazil mencoba untuk mengatur pagar bagi Bintang Timur Surabaya. Penjaga gawang berusia 30 tahun yang juga sebenarnya sempat membela Famos dari 2016 hingga 2018. Bersama Famos juga saat itu Nazil akhirnya mendapatkan panggilan pertama ke tim nasional futsal Indonesia. Ardian Kaspari melakukan dummy. Bagus kepada Ardian Kaspari. Mampu dihalau oleh Rio. Rio lancarkan serangan balik. Masih Rio. Lewati 2 pemain. Umpan ke sisi kanan. Advantage diberikan oleh wasit Suni Rizky. Kebingungan dia karena berada di pojok. Sulit untuk bisa mencari rekannya. Kali ini kick in diberikan oleh wasit kepada BTS. Masih belum bisa tenang coach Hector Souto sebelum wasit menunjukkan peluit panjang. Asal Spanyol yang didatangkan dari klub Oparulo Ferrol pada awal musim. Rio sudah lakukan kick in, harus diulang karena memang tadi wasit menghentikan pertandingan dengan peluit, maka kita ingin melanjutkan harus kembali ada peluit. Umpan ke tiang kedua, gagal untuk bisa diantisipasi tadi umpan Rio oleh Muel. Obay, Andi Juang, umpan pendek saja, hampir saja kesalahan dilakukan oleh Bagus. Memang akselerasi di wilayah pertahanan risiko tinggi karena jika mau diintersep oleh lawan akan langsung berhadapan dengan penjaga gawang. Gagal tadi Syauqi untuk bisa menguasai bola. Ardian Kaspari, switching flank dilakukan. Obay kali ini menyisir sisi flank kiri. One-on-one dia dengan Rio Pangestu. Masih Obay, berhasil melewati Rio. Umpan ke tiang kedua. Ardian Kaspari belum bisa melakukan tendangan ke arah gawang, tetapi Famos masih menguasai bola. Bagus. Coba lewati Muel, masih gagal. Lalu back pass kepada Andi Juang. Adrian kembali umpan ke belakang. Obay. Ardian
pivot dari Famos masuk dan Wahyu Hidayat. Dijuang, percobaan tendangan jarak jauh yang juga belum optimal. Bukan sebuah bahaya bagi Nazil. Rio lebar, kali ini runtuh boy. Balik pada Rio. Syauki mencoba bersabar. Rio untuk mengatur serangan bagi BTS, tidak ingin tergesa-gesa. Syauki cukup bebas. Balik pada runtuh boy. Dicuri oleh Ardian Kaspari, bola belum keluar lapangan. Wahyu dihentikan tadi oleh Rio. Bikin untuk Famos. Teguh Riki. Ardian Kaspari kerjasama dengan Wahyu. Ardian Kaspari kali ini mendapatkan kesempatan tendangan meskipun bukan di kaki terkuatnya. Ardian Kaspari melakukan kerjasama yang sangat baik dengan Wahyu. Sebuah kombinasi antara dua pemain yang merupakan jebolan tim PON Nusa Tenggara Barat di PON 2020 lalu yang berhasil meraih medali perunggu setelah mengalahkan Jatim. Memang di Liga Futsal Profesional 2021 ada 3 tim setidaknya yang memiliki banyak pemain jebolan PON 2020. Ada Famos dengan jebolan tim PON NTB, kemudian Black Steel diisi oleh sejumlah pemain PON Papua. Sementara itu DBAC Jabar diperkuat para pemain yang sempat membela tim PON Jawa Barat. Ardian Kaspari, peluang berikutnya, tetapi masih melebar. Wasit kembali menghentikan pertandingan. Memasuki pertengahan babak yang kedua, Bintang Timur Surabaya masih unggul 3-1 atas Famos FC Mataram, di mana gol Bintang Timur Surabaya dicetak oleh Ardian Syahrul Boy, Tiago Bolinya dan juga Neguinho. Sementara itu Teguh Riki harus mendapatkan perawatan dari tim medis. Pemain asal Bogor yang ketika meniti karirnya juga sering bermain bersama dengan Iqbal Iskandar. Sementara itu ini dia Al Fajri dan juga Bagus Himawan, dua pemain yang juga sempat bermain bersama, baik itu ketika bersama Mataram FC ataupun Famos FC Mataram. Ini dia Hector Soto dan Neguinho, pemain asing asal Brazil yang pada 2018 dan 2019 sempat bermain di Pato Futsal bersama dengan pemain asing milik Black Steel FC Manokwari yaitu Henrique Di Maria. Neguinho juga sempat membela Corinthians, Magnus dan juga Pato. Al Fajri one-on-one dia dengan Andi. Buat teknik one on one yang masih sangat baik dilakukan oleh Andi, mencegah Famos untuk kebobolan lebih banyak. Kick in diambil oleh Neguinho. Kali ini BTS bermain dengan paketan yang terdaftar di starting 5. Al Fajri menggantikan posisi dari Bolinya. Suni, Iqbal, Neguinho, Al Fajri one on one dia dengan Wahyu, belum bisa menemukan celah. Al Fajri bersama dengan Iqbal, umpan ke tiang kedua, sebuah sinyal bahaya yang mampu dicium oleh Joan. Tekanan belum berakhir. Iqbal kerjasama dengan Al Fajri, masih Al Fajri. Terlalu sulit tadi bagi Al Fajri untuk melancarkan tendangan ke arah gawang. Al Fajri umpan kepada Neguinho.
Al-Fajri. Masih Al-Fajri berhasil melewati Joan. Dan tendangan keras dari Al-Fajri masih mampu ditepis oleh Andi Juang. Berulang kali Al-Fajri mendapatkan peluang berlian, tetapi berulang kali juga Andi Juang ataupun tiang gawang menggagalkan Al-Fajri untuk mencetak gol. Kali ini corner kick untuk BTS. Sudah dilakukan oleh Neguinho, kembali Neguinho, Suni, umpan ke tiang kedua, mampu digagalkan. Ardian Kasbari kembali masuk ke lapangan menggantikan Farhan Hermawan, satu-satunya pencetak gol Famos sejauh ini. Iqbal juga masih gagal. Andi Juang terus berjibaku di bawah mister gawang Famos. Karena memang Famos bukan hanya membutuhkan poin, tapi juga masih mengejar selisih gol, karena bisa saja nantinya selisih gol yang akan menentukan nasib mereka di tengah battle of relegation. Saat ini Sapin FC Pati memang sudah dipastikan menjadi tim pertama yang terdegradasi, tetapi satu spot degradasi lainnya masih akan coba dihindari oleh sejumlah tim, di mana masih ada 6 tim yang bisa terdegradasi, yaitu Giga FC Kota Metro, Halus FC Jakarta, Sadakata FC Subulus Salam, Pelindo FC Jakarta, Famos FC Mataram, dan DB Asia Jawa Barat. Dan nantinya kita akan menemukan siapa yang akan menemani Sapin turun ke Liga Nusantara di seri Lampung pekan depan. Ardian Kasbari, bagus Himawan, coba lakukan umpan 1-2, tetapi Al-Fajri kali ini melanggar. Kasbari, kita lihat memang tempo permainan dan intensitas permainan menurun di babak kedua ini, di mana wasit banyak menghentikan permainan karena sejumlah insiden yang terjadi. Ardian, switching flank, Obay melakukan kesalahan first touch. Kali ini BTS mampu merebut bola. Iqbal, berduel Iqbal dengan Obay. Obay berhasil menguasai bola, kerjasama dengan Bagus Himawan. Kick in untuk Bintang Timur Surabaya. Thiago Bolinya sudah kembali masuk ke lapangan untuk BTS menggantikan Al-Fajri. Suni, Iqbal, kembali kepada Suni. Neguinho, sebuah akselerasi dari Bolinya mampu digagalkan. Bagus. Kick in untuk BTS. Suni Rizky akan mengambil tendangan kick in kali ini. Iqbal, Suni, Neguinho kerjasama dengan Bolinya, kembalikan kepada Neguinho. Iqbal, Suni terbebas, umpan ke tiang kedua mampu digagalkan oleh Romi Umandri. Sebuah serangan baik dari Famos. Obay masih berjibaku mendapatkan bola, dan kali ini kick in didapatkan oleh Famos. Bagus, lebar, ada Ardian Kasbari. Sebuah gerakan yang sangat baik dari Ardian Kasbari melewati Neguinho, umpan ke tiang kedua, dan tendangan Romi Umandri masih membentur tiang gawang. Hampir saja Famos memperkecil ketinggalan. Ini dia akselerasi dari Ardian Kasbari yang berhasil mengolongi Neguinho dan memberikan umpan yang sangat terukur ke tiang kedua. Sayang, seribu sayang, Romi Humandri belum bisa mencetak gol kedua bagi Famos FC Mataram. Lagi-lagi kerjasama antara dua pemain jebolan tim PON Nusa Tenggara Barat. Saja berbuah gol kedua bagi Famos. Harus terus berhati-hati Bintang Timur Surabaya, tidak bisa lengah.
karena memang Famos masih menyimpan ancaman. Obay, Joan mengganti arah serangan. Romi kembali kepada Stefanus Alianto Joan. Obay one on one dia dengan Neguinho. Obay, tendangan spekulasi yang juga belum mengarah ke gawang. Ini dia M. Obay, pemain asal Pandeglang, Banten, yang sudah membela Famos sejak tim U20 pada 2017 dan kemudian dipromosikan ke tim Mataram FC pada 2018 dan pindah ke Famos FC Mataram sejak 2019. Meskipun sempat membela Sadakata pada putaran pertama, akhirnya si anak hilang Obay kembali untuk membela Famos di putaran kedua musim ini. Romi memberikan tekanan kepada Suni tadi, memaksa dengan Timur Surabaya kehilangan bola di wilayah pertahanannya sendiri. Bagus akan mengambil kick in untuk Famos, sudah dilakukan. Joan mampu dihalau bolinya, serangan balik yang juga gagal. Wahyu kerjasama dengan Bagus. Wahyu masih mendapatkan bola tetapi kali ini gagal dia untuk menguasai bola sepenuhnya. Bintang Timur Surabaya harus berhati-hati jika tidak ingin mengulangi nasib yang sama dengan Black Steel kemarin. Rio Muel gagal dia melewati penjagaan Bagus Himawan. Rio, pemain asal Depok, akan mengambil kick in bagi BTS. Xiaoqi Lubis, Runtu Boy, kembali kepada Rio. Xiaoqi Lubis, Kylie Muel mencoba melakukan screening ball. Dia berlama-lama dia dengan bola, terus mencoba mengalirkan bola, menjaga sirkulasi bola. Muel, masih Muel. Xiaoqi berhasil dihadang, tapi bola belum berpindah penguasaan bola. Kick in untuk BTS. Xiaoqi Lubis, Runtu Boy lakukan pergerakan cut inside, mampu digagalkan tadi, dan kick in untuk Famos FC Mataram diambil oleh Wahyu Hidayat, pemain asli Mataram yang menjalani kuliah di Yogyakarta. Nazil sepenuhnya menguasai bola. Kembali penguasaan bola kali ini dipegang oleh BTS. 8 menit tersisa. 8 menit bagi Bintang Timur Surabaya menuju titel juara. Mampukah mereka mempertahankan keunggulan ini? Kita akan tunggu pemirsa. Muel, masih Muel, dijaga dengan ketat oleh Obay. Xiaoqi lakukan cut inside. Tendangan dari Xiaoqi berhasil dihentikan oleh Andi Juang. Famos menyusun serangan balik. Adrian, masih Adrian, kembalikan kepada Bagus Himawan. Belum ada celah untuk melakukan tendangan. Obay mendapatkan pressure dari Samuel Eko. Dan kali ini Andi Juang menguasai bola. Samuel Eko kali ini harus mengalami kesakitan setelah terjadi benturan dengan Andi Juang. Samuel Eko Tampu Bolon, kita lihat mendapatkan kesempatan one on one sebenarnya, tetapi dihentikan oleh Wahyu dan kemudian bertabrakan dia dengan Andi Juang. Samuel Eko, pemain yang pertama kali bermain di Liga Futsal Profesional pada 2017 bersama Kancil BBK. Dia bertahan di tim asal Pontianak tersebut hingga 2018 sebelum berpindah ke Black Steel pada 2019. Kemudian kembali berpindah ke SKN pada 2020 dan pada awal musim ini bersama sejumlah pemain lainnya pindah dari SKN ke Bintang Timur Surabaya. Para penonton di GOR UNJ Rawamangun juga belum beranjak, masih menyaksikan laga penentuan juara Liga Futsal Profesional 2021. Dan jangan lupa juga pemirsa, minggu depan kita masih akan menyaksikan
gelaran seri terakhir Liga Futsal Profesional 2021 yang akan dilangsungkan di markas Giga di kota Metro Lampung. Bola fair play diberikan oleh Runtuh Boy. Kali Andi Juang akan melakukan goal clearance. Adrian Kaspari. Ada sebuah blocking yang ilegal dari Andri Kustiawan. Free kick sudah dilakukan. Sudah 3 foul dilakukan oleh BTS. Harus berhati-hati jika tidak ingin kembali diganjar dengan second penalty. Rio. Xiaoqi Lubis. Kembalikan kepada Rio. Bersama antara Runtuh Boy dengan Xiaoqi. Runtuh Boy umpan yang kedua digagalkan oleh Teguh Riki. Runtuh Boy masih menguasai bola, tetapi tendangannya melebar. Ini dia kerjasama 1-2 yang sudah terjadi dengan sangat baik antara Runtuh Boy dengan Xiaoqi Lubis. Kombinasi yang bukan hanya tercipta ketika keduanya bermain bersama di level klub, tetapi juga sering kita lihat di tim nasional futsal Indonesia. Ini dia coach Hector Souto di pinggir lapangan. Fans Bintang Timur Surabaya juga terus menyaksikan laga sore hari ini. Terus menunggu akankah tim kebanggaannya menjadi juara Liga Futsal Profesional 2021. Adrian Kaspari berikan umpan kepada Adrian. Teguh Riki. Percobaan tendangan ke arah gawang yang masih melebar. Runtuh Boy. Kembali kepada Runtuh Boy. Rio mengganti arah serangan. Ada Andrew. Berhasil melatih Adrian Kaspari. Masih Andrew. Kembalikan bola kepada Runtuh Boy. Ini Xiaoqi Lubis melakukan screening ball. Mengganti arah. Ada Rio. Tendangannya kembali mampu diblok oleh Romi Humandri. Corner kick untuk BTS. Umpan pendek. Kembali kepada Runtuh Boy. Andri Gustiawan. Ini berhasil diblok dan ditangkap oleh Andi Juang. Sebuah serangan cepat coba dibangun oleh Famos. Juga masih gagal. Oh, Runtuh Boy berhasil mencuri bola. Passing ke yang kedua dan Andri Direktur Gustiawan berhasil memperlebar jarak keunggulan Bintang Timur Surabaya. Tidak banyak bermain. Andrew memang menjadi salah satu goal getter terbaik di Indonesia hingga saat ini. Dengan dingin dia mampu menyelesaikan peluang dan tanpa selebrasi setelah mencetak gol ke gawang mantan timnya. Bintang Timur Surabaya 4, Famos FC Mataram 1. Kita bisa lihat juga betapa pentingnya gol ini bagi Bintang Timur Surabaya. Ada ekspresi kegembiraan tadi antara pelatih Hector Souto dengan Kapten Suni Rizky yang langsung berpelukan usai gol yang dicetak oleh Andrew. Pemain yang memang memiliki sedikit bergantian peran bersama Coach Hector Souto. Beberapa kali Andrew dipasang di posisi flank, tetapi dia tetap tajam, mencetak 15 gol musim ini meskipun tidak bisa melanjutkan gelar top skor. Peluang bagi Famos. 2 tendangan dilakukan tadi. Dan tendangan kedua dari Farhan masih belum menemui sasaran. Ini dia kesempatan dari Joan dan juga Farhan. Sementara itu wonderkid dari Bintang Timur Surabaya, Fadlan atau yang siapa Alan juga sudah masuk. Ini dia Alan, pemain under 20 yang namanya akan selalu diingat oleh fans Bintang Timur Surabaya karena mencetak gol kemenangan ke gawang Black Steel FC Manokwari beberapa pekan lalu. Kemenangan dan juga gol yang sangat penting dalam usaha BTS meraih titel juara. Obay lancarkan serangan, umpan ke tiang kedua juga masih gagal.
Terlihat Obay mengirimkan umpan ke tiang kedua, tetapi tidak ada pemain Famos di sana. Volinya berhasil direbut oleh Johan. Obay one-on-one dengan Nazil, tetapi tendangannya masih melebar. Obay belum bisa menambah gol untuk Famos meskipun sudah melakukan penetrasi yang sangat baik tadi. Oh, kembali Obay mendapatkan peluang, tetapi kali ini tendangannya berhasil diblok oleh Neguinho. Sebuah kesalahan dari Suni yang hampir saja harus dibayar dengan mahal. Bintang Timur Surabaya 5 minutes away from glory, 5 minutes away from eternity. Kita akan tunggu mampukah Coach Hector Souto menghentikan dahaga gelar tim asal Surabaya ini. Peluang bagi Obay, berhasil diblok. Famos kembali mencoba mendapatkan bola, hampir saja dicuri oleh Volinya. Ini dia Thiago Volinya, pemain asal Azerbaijan yang sempat bermain juga di Brazil, Azerbaijan, Kuwait, Kazakhstan, Rusia, Bosnia, dan Prancis. Kali ini mencoba peruntungan di Indonesia. Sebuah bola chip dari Volinya, masih melebar. Memang ini menjadi trademark juga dari Volinya. Banyak sekali gol-gol yang dia cetak berasal dari tendangan-tendangan chip, termasuk satu gol yang dia cetak pada hari ini ke gawang Andi Juang. Farhan, masih Farhan, gagal untuk melewati Suni. Ardian Kaspari, Johan lakukan penetrasi, masih Johan. Ardian Kaspari, Obay one-on-one dengan Iqbal, masih Obay. Ardian Kaspari, umpan kepada Obay, terlalu deras untuk bisa dikejar. Kali ini masuk pemain under 20 lainnya yang dimiliki oleh Bintang Timur Surabaya, yaitu M. Haidar Ali, pemain yang dimasukkan pada putaran kedua menggantikan posisi dari Said Thohir yang cedera di putaran pertama. Volinya, Neguinho, baik pada Volinya, dan Volinya kali ini tendangannya masih belum menemui sasaran, melambung jauh di atas mister gawang. Obay, kali ini BTS mencoba untuk mengendurkan tekanan, lebih banyak menunggu di setengah lapangan. Ardian Kaspari, bagus. Romi, kembali kepada bagus. Ardian Kaspari one-on-one dengan Suni, masih Kaspari, dipotong oleh Suni. Kali ini BTS lancarkan serangan balik, masih gagal, dan kali ini justru Famos mendapatkan peluang. Obay, umpan ke tiang kedua mampu dihalau. Ardian Kaspari juga peluangnya gagal setelah dibendung oleh Nazil. Tekanan berikutnya Romi Humandri, tendangannya belum mengarah ke gawang Nazil. Kali ini Famos mencoba untuk mencetak gol kedua, belum menyerah skuad asuhan Coach Sumi untuk bisa meraih poin di laga ini. Karena sekali lagi Famos memang juga masih terlibat di pertarungan zona relegasi. Neguinho kerjasama dengan Volinya, kembali Neguinho. Andi Juang juga terus fokus tampil di bawah mister gawang Famos, menggagalkan peluang dari Edison Makado Neguinho. Tidak diberi istirahat Andi Juang, terus-menerus digempur oleh lini serang BTS sepanjang pertandingan. Rio Pangestu akan mengambil kick in. Berikan umpan chip, dipotong oleh Ardian Kaspari. Kali ini kick in untuk BTS. Quick kick in sudah dilakukan, tendangan Andrew tepat kepelukan dari penjaga gawang. Ardian Kaspari lancarkan serangan balik, sebuah back heel pass yang tidak sempurna. Rio juga masih bisa direbut pertahanan Famos.
Umpan dari Bagus Simawan berhasil dipotong. Umpan kepada Tiago, bolinya dari Iqbal belum akurat. Bolinya BTS. Kali ini 2 versus 2. Mencoba melatih Romi Humandri. Sebuah tackle yang begitu penting dari Romi. Tiago bolinya. Kali ini harus terkapar di tengah lapangan, meminta perawatan dari tim medis setelah berbenturan dengan Romi Humandri. Tiago bolinya memang bukan pemain sembarangan. Dia sempat mencetak 1 gol di gelaran Piala Eropa Futsal pada 2022 lalu bersama Azerbaijan. Dan memang masih memiliki fisik yang prima untuk bertarung di level teratas. Sebuah perekrutan yang juga cukup tepat dari BTS. Bolinya berhasil menggantikan peran dari Carlos Eduardo Dil yang harus digantikan karena mengalami cedera panjang di putaran yang pertama. Corner kick untuk BTS. Diambil oleh Al-Fajri. Umpan kepada Andrew, berhasil dipotong oleh Bagus. Wahyu. Umpan panjang ke depan, mampu digagalkan. Kali ini Nazil menguasai bola. Al-Fajri kali ini menguasai ball possession, tidak ingin terburu-buru. Para pemain Bintang Timur Surabaya menghitung mundur 1 menit terakhir, 1 menit menuju gelar juara pertama dalam sejarah Bintang Timur Surabaya. Para penonton terus bergemuruh menantikan titel juara yang sudah sangat lama mereka tunggu. Andrew Gustiawan passing ke tiang kedua. Rio, masih Rio mengenai tiang gawang. Berulang kali peluang dapat oleh Bintang Timur Surabaya mengenai tiang gawang. Dengan tenang tadi Rio Pangestu mencoba melewati menjaga gawang, tetapi tendangannya membentur tiang. Pemain asal Depok yang merupakan lulusan SMA Negeri 5 Depok. Kita lihat selebrasi mulai dilakukan oleh para pemain dan staf dari BTS di pinggir lapangan. Coach Hector Souto meminta para pemain untuk tetap tenang, meminta maaf kepada wasit. Karena memang harus tetap menghormati pertandingan, harus menunggu hingga selesai. Kita lihat bahkan sudah ada yang menggunakan t-shirt Bintang Timur Surabaya Champions. Detik-detik akhir, detik-detik yang akhirnya ditunggu-tunggu para fans Bintang Timur Surabaya. Andrew Gustiawan, Al-Fajri, umpan tarik mampu dipotong Andi Juang. Para pemain Pamos Mataram juga terus memberikan perlawanan hingga akhir. Bintang Timur Surabaya semakin dekat menuju titel juara. Dan kredit tentu saja bagi Coach Hector Souto yang di tahun pertamanya mampu meraih gelar juara. Kita juga harus memberikan apresiasi kepada Black Steel FC Manokwari yang juga bermain tidak kalah briliannya musim ini. Bahkan memiliki poin yang sama dengan Bintang Timur Surabaya meskipun kalah secara head to head dan juga selisih gol. Sebuah title race yang berlangsung hingga akhir musim. Sebuah musim yang panjang dan bel berbunyi, wasit meniupkan peluit akhir. Dan penantian panjang itu juga berakhir. Bertahun-tahun mencoba, bermusim-musim mencari cara. Dahaga juara Bintang Timur Surabaya terhenti di Jakarta. 10 bulan mungkin tidaklah cukup untuk menemukan resep rawon terbaik di Surabaya. Tapi 10 bulan sudah cukup bagi Coach Hector Souto mewujudkan mimpi juara arek-arek Surabaya. Masing-masing gol yang tadi dicetak oleh para pemain Bintang Timur Surabaya memastikan BTS menyapu bersih putaran kedua dengan 100% kemenangan. Tertinggal 7 angka di putaran pertama, bahkan di satu titik mereka sempat tertinggal 13 poin dari Black Steel. Tetapi itu ternyata mampu dibalikan dan menggeser Black Steel Manokwari dari singgasana juara tepat di series terakhir di GOR UNJ Jakarta Rawamangun. Raut gembira dari para pemain Bintang Timur Surabaya usai memastikan kemenangan, memastikan gelar juara. Full time Bintang Timur Surabaya 4,
Famos FC Mataram 1. Selamat sekali lagi untuk Bintang Timur Surabaya yang meraih titel juara. Selamat juga bagi Black Steel meraih titel runner up dan Cosmo Jene FC Jakarta yang berada di peringkat ketiga. Jangan lupa juga pemirsa, pekan depan kita masih akan menyaksikan series terakhir dari Liga Futsal Profesional 2021 yang akan dilangsungkan di Lampung, dan itu nantinya akan menentukan siapa satu tim lagi yang akan turun ke Liga Nusantara. Saya Reza Pradita serta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri, sampai jumpa lagi pekan depan.